Kadang kemarin kita sempat ada di masa-masa definisi bisnis jadi aneh banget gitu ya. Gitu kan ya. Tapi again, tetap sebuah bisnis harus punya fondasi, yaitu apa? Harus punya financial structure yang bagus. Gitu. Namanya bisnis udah pasti harus profitability. Kayak gitu kan ya. Jadi jangan lupa the real foundation of the business itself. Halo teman-teman, selamat datang di Cari Tahu, podcast yang membawa Anda pada petualangan pengetahuan yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Bersama saya, Jesha, yang akan menjadi host pada episode kali ini, dan bersama teman-teman, kami akan menjelajahi dunia dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Nah, di episode kali ini, kita mendatangkan tamu yang merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kemajuan dari Living Lab Ventures, yaitu Bapak Bayu Seto selaku partner dari Living Lab Ventures. Selamat datang, Pak Bayu. Thank you, Jessa. Baik-baik. Jessa, apa kabar nih? Baik juga, tentu saja. Udah ngopi, Jess? Udah nih, kebetulan kita baru aja ngopi nih, makanya pas banget kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Bayu. Oke. Nah, mungkin kita, gimana nih? Kalau boleh tahu nih Pak, bisa diceritakan nggak sih pengalaman Pak Bayu gitu ya? Karena kalau ngelihat dari pengalaman karirnya Pak Bayu sebenarnya cukup ekstensif ya, mulai dari jadi pemimpin perusahaan di sektor transportasi, kemudian juga sempat di hospitality, terus sekarang ada di dunia korporasi dan juga startup. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak ke kita-kita? Thank you, Jessa. Sebetulnya industrinya nih selama saya jalani berkarir yang berbeda-beda gitu. Jadi saya sempat masuk ke plantation. Background saya sebetulnya di industrial engineering. Udah gitu saya ambil master di business management. Kerjaan dulu sempat jadi sales dari awal zaman di Bandung, jualan iklan, udah gitu ke Jakarta, udah gitu di Jakarta lulus master, saya kerja di plantation, masuk ke properti, udah gitu sempat ngerjain beberapa fokus di teknologi industri, dan sekarang saya balik lagi ke Sinar Masland, di mana saya diminta untuk leading the corporate venture arm-nya Sinar Masland, yaitu Living Lab Ventures. Gitu. Jadi memang sebelumnya sudah cukup ekstensif ya, mulai dari di operations pernah, terus sampai akhirnya bisa bawa ke bagian technology innovation juga ya Pak Bayu ya tadi sempat mention ya. Iya, puji Tuhan, jadi sempat nyobain beberapa field industry, jadi lumayan ngerti nih di sisi operation seperti apa, di sisi marketing kayak gimana, business development seperti apa, dan di sini lebih ke more into the investment and technology. I see. Sounds cool ya teman-teman ya. Nah, ini saya juga penasaran nih, mungkin boleh diceritain lebih lanjut nggak sih Pak sedikit gitu ya tentang Living Lab Ventures, dan sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang dengerin sekarang sudah tahu Sinar Masland kan sebenarnya perusahaan properti ya. Benar. Nah, ini kenapa nih? Apa nih yang mendasari sebuah perusahaan properti masuk ke dunia investment di startup? Oke. So, kita tahu kalau Sinar Masland salah satu perusahaan properti terbesar di region. Tapi salah satu strong differentiation-nya dari Sinar Masland adalah menurut saya bukan sebagai property management-nya, tapi mereka adalah city builders. Jadi Sinar Masland tuh bikin kota nih. Jadi proyeknya tuh ada proyek apartemen doang gitu, tapi nggak fokus di apartemen doang atau residensia doang atau mall doang, tapi bagaimana caranya membuat sebuah kota. Nah, salah satu dari flagship city-nya Sinar Masland adalah BSD City. 6.000 hektar, 10% dari Singapura, dengan populasi 500.000, lebih dari 500.000 orang yang ada di BSD City ini. Bagaimana cara Sinar Masland berpikir? Hampir seperti government. Karena manage adalah manage kota. Bagaimana menciptakan economic impact into the flagship city itself, BSD City. Tapi nggak cuma BSD City doang, ada yang lain. Ada Delta Mas, dan ada kota-kota lain yang di bawah proyeknya Sinar Masland. Dan yang paling menarik adalah Sinar Masland itu punya use case yang beda-beda.
Karena dulu sempat di perusahaan teknologi kan ya, online udah pasti butuh offline use case. Di sini ada use case residence, use case mall, use case office, use case dari pasar, use case traffic, banyak banget. Dan ini yang menjadikan ini sebuah Sinamas itu menjadi sebuah dari offline sandboxing. Nah, untuk memberikan added value yang pertama untuk project dan juga untuk memberikan economic impact kepada kotanya, maka saya diberikan mandat untuk membuat satu corporate venture arm dengan nama Living Life Ventures, di mana mandatnya adalah kita melakukan strategic investment. Artinya apa? Strategic sama investment sifatnya equal. Jadi kita tidak melihat dari sisi investasi aja, tapi kita melihat dari strategic angle ketika kita melakukan investasi kepada sebuah perusahaan apa aja. Yang pertama, apakah bisa memberikan economic impact kepada our development. Makanya company establishment gitu kan ya, operation establishment itu penting nih bagi kita dalam melihat sebuah perusahaan, bukan dari hanya metrik investmentnya aja gitu. Bagaimana perusahaan ini bisa ada job vacancy berapa banyak yang ada di BSD City atau di kota-kota kita lainnya, di Altamas misalkan. Dan juga added value apa yang bisa diberikan kepada citizen. Jadi kita carinya adalah orang mikir property company carinya proptech gitu kan ya, padahal enggak gitu kan. Kita carinya adalah almost sector agnostic karena kita sebutnya adalah city centric solution. Jadi apapun problem statement dari citizen, kita coba cari solusinya. Dan nanti mungkin kita bisa lebih dalam lagi, sebetulnya we are more than only venture capital. Kita benar-benar kita do global partnership, ada launchpad program gitu kan, dan macam-macam nih program dari Living Life Ventures. Wah, berarti ini tadi kalau saya summarize kata kuncinya ada di strategic investment ya, Pak Bayu ya. Jadi bagaimana Living Life Ventures ini tidak hanya melakukan investasi, tapi juga ada angle kolaborasinya ya, begitu ya, dengan startup yang nantinya bisa dibawa ke dalam ekosistemnya Sinar Masland gitu ya Pak. Nah, mungkin boleh nggak sih Pak di-spill nih gitu ya, ada nggak sih use case atau mungkin ada success story yang sudah pernah dijalankan nih antara Living Life Ventures dengan startup yang dimana di dalamnya itu juga ada kolaborasi nih antara korporasi dengan startup, karena nih lumayan menarik nih, kayaknya belum banyak dilakukan di Indonesia. Iya, menarik nih Jess. Jadi sebelum kita ke use case-nya gitu, yang kita lakukan yang seperti tadi saya bilang nggak cuma di investment, kita ada incubation, venture build, dan yang paling menarik kita ada global partnership. Jadi si global partnership ini kita bekerja sama dengan global government agencies, misalkan JETRO, jadi private to government nih, gitu. Bagaimana kita berkolaborasi dengan mereka sebagai go-to market partners-nya. Nah ini jadi kita punya use case beberapa nanti nih. Jadi sebagai go-to market partners untuk perusahaan-perusahaan global yang mau expand ke Southeast Asia dengan operation di Indonesia. Kayak gitu. Jadi misalkan nih kita ada kerjasama sama JETRO, salah satu government agency dari Jepang gitu. Jadi mereka ada refer beberapa startup dari Jepang, bukan startup tapi company juga yang ke Jepang yang pengen ekspansi ke Indonesia. Seksi banget kan, ada 270 juta gitu kan ya. So expansion to Indonesia is sexy but it's not that easy gitu kan. Nah, mereka expand ke sini. Nah, kita jadi go-to market partner-nya, kita bikin POC di sini, ada beberapa kali POC sampai si perusahaan tersebut mendapatkan formula yang tepat untuk ekspansi. Nah, kenapa kita bisa bantu melakukan itu? Karena itu dia. Karena Sinar Masland punya the whole city ecosystem itu full stack end to end gitu. Jadi ini yang bikin saya waduh menarik banget nih ngerjain Living Life Ventures ini. Kayak gitu kan ya. Use case-nya ada terus dan opportunity ada mulu nih. Ngelakukan A, B, C gitu kan ya, baik dari sisi investment dan venture build, incubation atau tadi yang global partnership. Dari sisi investment salah satunya kita punya satu portofolio fokusnya di commerce enablers. Jadi dia bisa konekin satu SMI ke beberapa platform e-commerce kayak gitu. Jadi cuma punya satu dashboard doang. Nah, di situ kita kan punya Sinar Masland juga punya ITC ada beberapa gitu kan ya, banyak SMI dan kita bisa bantu
untuk mendigitalisasi SME yang di bawah ITC ini. Misalkan seperti itu. Jadi pasti setiap kolaborasi, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita cari kolaborasinya. Salah satunya juga kita punya investment di kita bilang manufacturer agregator, salah satu investment kita. Dan kita punya industrial cities nih, di Delta Mas. Gitu, ada 3.000 hektar di sini dan banyak manufaktur di situ. Jadi kita establish dia punya operation di Delta Mas, lalu mereka connect dengan beberapa manufakturer di Delta Mas, kayak gitu. Nanti dia dapetin beberapa demand, salah satunya sekarang lagi dapat demand dari Jepang dan macam-macam. Jadi kita melihat value added-nya cukup besar dan impact-nya ada untuk stakeholders kita, itu Sinar Masland. I see. Jadi memang ada sinergi gitu ya Pak ya antara si korporasi venture arm-nya ini dari LLV dengan si startup tersebut. Nah mungkin boleh nggak di-share lagi nih Pak, keuntungannya apa sih sebenarnya startup yang ada di Indonesia mungkin ya ini untuk bekerja sama dengan korporasi? Mungkin ada founders yang sekarang lagi dengerin gitu ya, kenapa sih harus atau mempertimbangkan lah setidaknya begitu ya kolaborasi ataupun sinergi dengan korporasi? Dulu saya pernah berkarir di tech company juga kan ya, startup juga. Penting banget untuk tech company ini berkolaborasi dengan offline ecosystem. Gitu, terutama untuk yang company-nya O2O. Ya. Perlu banget nih, karena kita beberapa use case. Dan use case itu nggak gampang didapat kan. Pertama, startup, namanya juga startup pasti butuh problem. Karena dia bakal bikin solution. Gitu kan ya. Mereka butuh use case, the real use case, gitu. Karena mereka kan bikin teknologi untuk memecahkan permasalahan di use case tersebut. Dan the beauty of Live Ventures again, karena kita milik Sinar Masland, kita punya banyak banget use case dan reuse case-nya real gitu. Jadi kalau kita ngomong, gue bisa inkubasi lo, bikin sandboxing lah atau apa. Ini kita punya the real sandboxing nih, kelihatan gitu. Pasar di depan mata kelihatan, ITC di depan mata kelihatan. Ada mall di depan mata kelihatan, ada masalah di traffic kelihatan nih. Kita punya infrastruktur jalanan banyak banget gitu. Jadi use case-nya real dan ini bisa menjadi bisa ditransform jadi solution bagi si startup, dan yang paling penting adalah bisa jadi captive market-nya startup gitu. Dan itu yang menarik dari ekosistem yang kita punya. I see. Jadi memang benefitsnya sebenarnya nggak hanya untuk startup foundernya itu sendiri, tapi juga sebenarnya untuk market begitu ya Pak Bayu ya. Dan sekarang nih sebenarnya kan kalau kita lihat akhir-akhir ini begitu ya Pak, banyak sekali sebenarnya startup yang mulai IPO ataupun mulai go public gitu kan. Nah, menurut Pak Bayu nih gitu ya sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di dunia both di startup dan juga di korporasi begitu ya. Nah, menurut Pak Bayu fenomena ini bagaimana sih gitu dari sudut pandang Pak Bayu? Kita dari sudut pandang corporate venture capital melihat pasti ada value yang lebih ketika perusahaan startup ini bisa melakukan kerjasama yang sustain dengan korporasi. Karena dari sisi risk mitigasi, korporasi kan beda nih sama startup. Nah, ketika mereka melihat satu kerjasama yang bisa sustain dengan satu startup, pasti consideration-nya lumayan banyak nih, apalagi yang namanya strategic partnership kalau bagi korporasi kayak gitu. Dan kita juga melihat startupnya juga jadinya lebih matang, dan ini bisa menjadi added value bagi startup ketika startup itu mempunyai path into IPO kayak gitu. Jadi bagaimana startup itu bisa memperlihatkan ke market bahwa kita bekerja sama dengan satu korporat besar, dan kerjasama adalah strategic partnership, bisa memberikan use case yang baik, bisa memecahkan permasalahan di korporat tersebut. Kerjasama strategic partnership bukan sebagai vendor management, kayak gitu. Dan saya yakin ini adalah menjadi salah satu pertimbangan market nih. Dan saya encourage startup juga udah melakukan hal seperti ini. Baik, jadi memang
ini bisa menjadi salah satu indikator penilaian untuk calon investor ya ketika startup ini mau IPO terus juga sudah punya pengalaman bekerja sama dengan korporasi gitu ya Pak ya. Benar, kayak gitu. Jadi market juga lihat kan, kayak gitu. Jadi terlihat lebih kredibel dan juga lebih sustainable dari segi fundamentalnya mungkin ya Pak Bayu ya. Betul, karena tadi tuh garis besarnya ketika korporasi melakukan strategic partnership, mitigasi resikonya pasti beda nih cara menilainya kan. Gitu. Ya, I see. Jadi resikonya jauh lebih ditekan gitu ya ketika mereka sudah punya sustainable business model dan juga Betul. ada kerjasama dengan korporasi. Betul. Nah, mungkin nih Pak, one last question nih. Kira-kira ada nggak sih tips and trick? Apalagi Pak Bayu sudah ketemu banyak startup gitu ya, nggak cuma dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Ada nggak sih tips dan trik untuk startups atau business owners yang berencana untuk kolaborasi dengan korporasi? Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Ketika business owner atau korporasi, startup ingin melakukan strategic partnership dengan korporasi, yang seperti tadi saya bilang bahwa korporasi akan melihatnya logak lumayan banyak nih dari sisi Didi seperti apa. Bisnis proses harus benar-benar matang, terutama operation model harus matang banget gitu. Jangan sampai kita berhasil di depannya, orang-orang bidinya bisa kerjasama dengan korporasi, taunya berantakan di belakang gitu. Karena korporasi kan lihatnya sustain nih Jess, nggak cuma kerja sama sebulan, oh udah deh oke, gitu kan ya. Jadi benar-benar ngelihatnya gimana bisa bekerja sama secara panjang, berkesinambungan, dan operating model itu penting banget. Butuh punya operation yang cukup matang dan memberikan SLA yang cukup baik nih untuk si korporasi. Karena itu pasti dilihat benar-benar sama korporasi. Dan ketika perusahaan tersebut mempunyai operation model yang cukup bagus, ya kan ya, memberikan service yang bagus tentunya untuk korporasi, artinya adalah foundationnya cukup kuat nih startupnya, gitu. Cukup kuat dan kita melihat startupnya bisa sustain ke depannya, gitu. Dengan tentunya memberikan fundamental operation yang bagus, tapi dengan financial structure yang bagus juga ya Jess ya, kayak gitu. I see. Jadi memang mungkin tipsnya nih teman-teman founders dan juga teman-teman yang nantinya mengimplementasikan nih harus open to flexibility mungkin ya Pak Bayu ya, karena mungkin dari korporasi juga ada demand atau mungkin ada request yang sebenarnya bagus juga nih kalau coba diiterasikan di dalam produk mereka begitu ya, kalau dari yang saya tangkap nih. Betul. Open to flexibility is one thing. Kalau startup rata-rata pasti fleksibel namanya juga startup, tapi yang paling penting adalah operational foundation. Itu menurut saya matters banget kalau mau kerjasama sama korporasi. Gitu. Nah ini semoga hasil discussion kita dengan Pak Bayu ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang lagi mendengarkan. Nah, ini mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Pak Bayu untuk teman-teman yang lagi mendengarkan podcast kita hari ini? Pesan-pesannya adalah bagi teman-teman, ini kan startup ya, teman-teman founders, nomor satu adalah tetap haus cari problem. Karena di problem kalau buat startup founder jadi solution jadi opportunity jadi bisnis. Biasanya cycle-nya kayak gitu. Tapi jangan lupa memperhatikan fondasi dari bisnis itu sendiri. Gitu kan ya. Kadang kemarin kita sempat ada di masa-masa definisi bisnis jadi aneh banget gitu ya. Gitu kan ya. Tapi again, tetap sebuah bisnis harus punya fondasi, yaitu apa? Harus punya financial structure yang bagus. Gitu. Namanya bisnis udah pasti harus profitability, kayak gitu kan ya. Jadi jangan lupa the real foundation of the business itself. Gitu, Mbak Jessa. Wah, luar biasa. Jadi tetap ya, walaupun namanya startup, nggak ada lagi nih yang namanya burning cash lagi ya Pak ya. Ini tetap harus diperhatikan dari segi bisnis modelnya dan juga path to profitability-nya yang jelas begitu ya. Wah, ini tak terasa nih teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol hampir 20 menit gitu ya. Jadi tadi ada banyak banget info-info dan juga insights yang diberikan oleh Pak Bayu yang semoga kita bisa ambil. Dan tentunya nih untuk teman-teman yang mau memberikan saran, kira-kira topik apa lagi sih yang bisa kita bahas di episode selanjutnya? Jangan lupa bisa share ke kita di kolom chat. Saya Jesha, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.